Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lina Amelia dengan NIM 8781555624 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam menjawab isu kontemporer pendidikan nasional. Topik ini sangat penting karena pemikiran Ki Hajar Dewantara masih menjadi landasan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan 4 hal utama, yaitu pengertian pilar pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansinya dalam era digital, serta refleksi mengenai kontribusi pemikiran beliau terhadap penyelesaian berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau penyangga yang menopang keseluruhan sistem pendidikan. Pilar ini berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah dan kekuatan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Pendidikan nasional Indonesia ditopang oleh beberapa pilar penting. Yang pertama yaitu ada pilar filosofis sebagai dasar pemikir. Yang kedua ada pilar yuridis berupa peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pilar institusional berupa lembaga pendidikan. Yang keempat ada pilar sumber daya seperti guru dan sarana prasarana. Yang terakhir ada pilar pemikiran tokoh pendidikan nasional, yaitu salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki pandangan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia dan membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya. Pemikiran beliau menekankan pentingnya membentuk karakter, bukan hanya pencapaian akademik. Prinsip pertama adalah ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh bagi peserta didik melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Dalam era digital, keteladanan juga terlihat dari cara guru menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak serta bertanggung jawab. Prinsip kedua adalah ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat, guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memotivasi peserta didik. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Prinsip ketiga adalah tuturi handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan kepada siswa. Prinsip ini sangat sesuai dengan konsep pembelajaran modern yang berpusat pada peserta didik. Saat ini pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, kesenjangan akses teknologi, menurunnya karakter peserta didik, serta berbagai tantangan pembelajaran setelah pandemi. Permasalahan tersebut memerlukan solusi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada penguatan nilai dan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital. Prinsip ing ngarso sung tulodo mengajarkan guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Ing madya mangun karso menekankan pentingnya guru membimbing peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Sedangkan tuturi handayani mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar digital. Meskipun relevan, penerapan prinsip tersebut menghadapi beberapa tantangan masih terhadap kesenjangan akses internet dan perangkat digital, perubahan peran guru dari sumber informasi menjadi fasilitator, berkurangnya interaksi langsung dalam pembelajaran daring, serta ketimpangan kemampuan literasi digital di kalangan peserta didik.
Prinsip Ki Hajar Dewantara dapat memberikan kontribusi besar bagi pendidikan nasional. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter. Motivasi yang diberikan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, dorongan terhadap kemandirian belajar dapat membantu peserta didik menjadi lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan hingga saat ini. Teknologi memang berkembang dengan sangat cepat, tetapi pendidikan pada hakikatnya tetap merupakan proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan sebagai alat untuk mendukung pendidikan, bukan menggantikan peran guru sebagai pembimbing karakter. Sebagai contoh, penggunaan artificial intelligence atau AI dapat membantu mencari informasi dan mempercepat proses pembelajaran, tetapi nilai-nilai moral, empati, dan karakter tetap perlu dibimbing oleh guru. Sebagai kesimpulan, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdiri atas Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi landasan untuk membangun pendidikan yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Materi presentasi ini disusun berdasarkan berbagai sumber, di antaranya karya Ki Hajar Dewantara, buku dasar-dasar ilmu pendidikan karya Hasbullah, sumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dari modul. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.